Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Jayati, NIM 2019-53155. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai COVID-5 dan implementasinya. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi. Disusun oleh ISACA, Information Systems Audit and Control Association, dan ITGI atau IT Governance Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit, maupun pada sektor publik. Dari diagram berikut, kita bisa mengetahui evolusi COVID mulai dari tahun 1996 dengan evolution of scope di COVID-1 yaitu audit, kemudian pada tahun 1998 dengan evolution of scope control di COVID-2, kemudian pada tahun 2000 di COVID-3 yaitu evolution of scope management, kemudian tahun 2005 hingga 2007 COVID 4.0 hingga 4.1 yaitu VAL IT 2.0 pada tahun 2008 dan RISC IT pada tahun 2009 dengan evolution of scope IT governance. Kemudian COVID-5 di tahun 2012 dengan evolution of scope governance of enterprise IT. Mengapa COVID-5? Karena menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Di enterprise ada COSO, COSO-ERM, ISO IEC 9000, ISO IEC 31000. Kemudian IT related ada ISO IEC 38500, ITIL, ISO IEC 27000 series, TOGAF, PMBOK atau Prince2 dan CMMI. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan, bisnis, dan personal. Lalu apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Manfaat bagi enterprise. Enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk 1. Mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. Membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Kemudian mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Kemudian mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Dan yang terakhir mengoptimalkan biaya layanan TI. Lalu bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Nilainya bagi stakeholder yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset teknologi informasi. Yang kedua, Dewan Enterprise, Eksekutif, dan Manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Ketiga, Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko
dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal. Prinsip-prinsip COVID-5 ada 5. Yang pertama, ada memenuhi kebutuhan stakeholder. Kedua, mencakup enterprise end-to-end. Ketiga, menerapkan single integrated framework. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Penurunan sasaran. Dimulai dari pendorong stakeholder, mulai dari lingkungan, evolusi teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian menuju ke kebutuhan stakeholder. Ada realisasi manfaat, optimasi risiko, dan juga optimasi sumber daya. Kemudian ada sasaran enterprise, sasaran terkait TI, dan juga sasaran enabler. Yang pertama ada principle, policies, and framework. Kemudian yang kedua di proses. Yang ketiga ada struktur organisasionalnya. Kemudian yang keempat ada budaya atau culture, etik, dan kebiasaannya. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 yang merupakan sumbernya itu ada informasi, kemudian ada layanan, infrastruktur, dan aplikasi, ada orang, skill, dan juga kompetisi. Masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Nah, berikut adalah model referensi proses. Jadi, kebutuhan bisnis itu dievaluasi, kemudian mendapatkan pengarahan, lalu muncullah perencanaan atau APO, kemudian pembangunan atau BAI, lalu ada pelaksanaan atau DSS, kemudian pengawasan, dan juga kembali ke tahap evaluasi lagi. Dan tentunya akan mendapatkan feedback manajemen untuk kebutuhan bisnis. Berikut adalah proses Management of Enterprise IT dari COVID-5 Enabling Process. Berikut adalah tabel praktek manajemen yang dihasilkan. Jadi, manajemen praktis dimulai dengan sampel BAI 01.04. Ini adalah siklus implementasi COVID-5. Yang pertama, dimulai dari initiate program. Jadi siapa pengendali kita atau siapa pengemudi kita? Nah, di situ nanti akan dikerjakan oleh program manajemen. Kemudian yang kedua, di mana kita sekarang. Jadi melalui masalah dan kesempatan yang kita punya, kita bisa mengetahuinya sekarang kita ada di mana. Dan itu masih diatur oleh program manajemen. Kemudian yang ketiga, apa yang kita inginkan? Karena kita memiliki peta perjalanan bisnis, setidaknya kita punya sebuah track sendiri untuk mengawasi bisnis yang kita miliki. Kemudian yang keempat, apa yang kita butuhkan agar pekerjaan kita bisa selesai. Jadi tentunya kita harus memiliki program yang sudah terencana. Kita juga harus mengidentifikasi peran dari masing-masing pemain yang kita punya. Setelah itu kita bangun fondasi-fondasinya. Kemudian yang kelima, bagaimana kita sampai ke tahap yang kita inginkan. Ya tentunya dengan mengeksekusi planning-planning yang sudah kita buat. Jadi kita operasikan dan kita gunakan, kemudian dan implementasi dan juga mengimprove planning-planning yang sudah kita buat. Kemudian yang keenam, apakah kita sudah masuk ke tahap itu, yaitu kita merealisasikan keuntungan yang kita dapatkan, kemudian kita juga mencari hal baru yang kita dapatkan, dan kita operasikan dan kita ukur apakah sesuai dengan kebutuhan atau feedback yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjaga agar keseimbangan di perusahaan ini tetap berjalan.
Jadi kita harus rutin untuk mereview keefektifan rencana yang sudah kita miliki. Selalu dimonitor dan evaluasi agar implementasi COVID-5 selalu bisa diterapkan di perusahaan. Berikut adalah model kapabilitas proses. Jadi, mulai di generic process capability attribute, yang tahap pertama yaitu performance process, kedua manage process, ketiga established process, keempat predictable process, kelima optimizing process. Kemudian dari 5 tahapan itu terbentuklah generic practices, generic resources, dan generic work product. Nah, itu disebut dengan COVID-5 Process Assessment Model Capability Indicator. Kemudian contoh implementasi. Berikut adalah alur implementasi dari COVID-5. Jadi dimulai dari pemahaman Company Profile RSMB, kemudian pemetaan arahan bisnis RSMB ke Enterprise Goal, kemudian pemetaan Enterprise Goal ke IT Related Goal, kemudian pemetaan IT Related Goal ke IT-related proses pada domain PAI, selanjutnya Enterprise Domain PAI COVID-5, dan juga pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, monitoring, maupun dokumentasi. Kemudian ada klasifikasi knowledge process dan pengukuran capability level, kemudian ada evaluasi GAP, capability level, dan rekomendasi. Kemudian ada feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Nah, ini adalah proses bisnis RSMB. Jadi, di contoh ini, infrastruktur firma yang diambil adalah sistem informasi rumah sakit, administrasi, dan manajemen. Kemudian, human resource management-nya ada K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan layanan keperawatan. Dari teknologi development-nya ada laboratorium, lab IT, farmasi, radiologi, dan rekam medis. Untuk procurement-nya ada kebersihan sarana prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar, dan layanan darah. Untuk input logistiknya ada pendaftaran penerimaan pasien, kemudian operation, ada perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan intensif, pengendalian infeksi. Outbound logistiknya ada pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis. Kemudian marketing and sales service, dan itu merupakan layanan kesehatan yang paripurna, karena itu tujuan dari bisnis RSMB. Contoh penurunan sasaran. Di samping bagian tersebut, stakeholder driver, yaitu ada implementasi sistem informasi, dan juga ada penanganan EHR. Untuk stakeholder needs-nya, yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk enterprise goals-nya, yaitu meningkatkan produktivitas operasional dan staf. Di sini adalah pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran TI terkait. Jadi dari enterprise goal ke IT related goals. Nah, itu ada di data ke EG14. Contohnya, operational and staff productivity pada kode EG14 yaitu penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Untuk primary-nya, yaitu dari ITRG8, yaitu penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Untuk secondary-nya, ITRG5, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan, lalu menghasilkan BAI 01, yaitu Manage Program and Project. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek,
serta penutupan melalui review pasca implementasi. BAI 01 mengelola program dan proyek. Deskripsinya, proses ini mengelola seluruh program dan proyek di portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi meliputi inisiasi perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Tujuannya, untuk merealisasikan manfaat dan mengurangi risiko delay, biaya dan penurunan nilai yang tidak diharapkan, dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Matriks atau contohnya yaitu tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan, jumlah insiden terkait TI yang tidak teridentifikasi di awal program. Kemudian ada jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, ini BAI 01 yaitu pihak yang terlibat. Dia mengelola program dan proyek, yaitu oleh eksekutif bisnis, komite strategis, dan CIO. Untuk BAI 01.02, yaitu inisiasi program, dikelola oleh CIO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan juga manajemen proyek. Analisis GAP dan rekomendasi. Contohnya, knowledge activity pada BAI 01.03. Hasil pengukuran pada BAI 01.03 yaitu Manage Stakeholder Engagement menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable dengan skor 4,14, sedangkan secara reality baru mencapai level performance dengan skor 1,73. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di RSMB. Pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen RSMB kepada karyawan intern harus dioptimalkan perannya agar EHR bisa mengakomodasikan kebutuhan RSMB dengan cakupan kepada seluruh entitas. Knowledge activity pada BAI 01.04, hasil pengukurannya yaitu Develop and Maintain the Program Plan, menunjukkan bahwa activity pada level predictable dengan skor 3,25, sedangkan secara reality baru mencapai level performance dengan skor 1,67. Indikasi utama ditunjukkannya dengan belum optimalnya proses audit internal sistem informasi EHR di RSMB. Selain itu, penjadwalan proyek perbaikan dan pengembangan EHR masih memerlukan perbaikan terhadap ancaman atas keterlambatan pengerjaan. Ini adalah contoh rekomendasi BAI 01.04, yaitu membangun dan mengelola rencana program. Mulai dari susun rencana program yang mencakup seluruh proyek, kemudian tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek. Kemudian tetapkan penanggung jawab masing-masing proyek. Kemudian tentukan cara komunikasi proyek yang efektif. Kemudian awasi pelaksanaan program dan proyek, sesuaikan dengan rencana, dan juga lakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Nah, ini adalah referensi yang diambil dari contoh kasus tadi. Terima kasih, tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.